Shalom. Kali ini kita bertemu lagi dalam ibadah online. Saya harap saudara semua ada dalam keadaan sehat dan diberkati. Dan apa yang Tuhan mau? Bahwa Tuhan mau kita live by faith. Tuhan mau kita hidup di dalam iman, grow in grace, bertumbuh dalam kasih karunia-Nya, dan kita walk in love, berjalan di dalam kasih-Nya Tuhan. Itulah dasar daripada kehidupan kita. Dan hari ini, kalau kita ada masih di karantina, nggak bisa kemana-mana, itu sebetulnya Tuhan tidak sedang mengubur kita. Tapi sebetulnya Tuhan sedang menanam kita. Dan masalah yang mungkin kita hadapi hari-hari ini, Tuhan katakan bahwa your suffering is a while. Bahwa masalah yang kita hadapi itu sifatnya adalah sementara. Jadi, ada dari beberapa saudara mungkin hari-hari ini ada di dalam banyak masalah. Ada beberapa yang mungkin penghasilannya menurun. Ada beberapa kita nggak bisa kemana-mana, bosan di rumah. Dan apa yang Alkitab katakan? Bahwa di dalam 1 Petrus 5 ayat 10 Tuhan sudah katakan, dan Bapa sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Tuhan Yesus kepada kemuliaan yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Bahasa Inggrisnya bagus karena dikatakan after you have suffered for a little while. Bahwa setelah kita menderita atau ada kesusahan yang cuma sebentar katanya, berarti kabar baiknya bahwa penderitaan atau masalah ini tidak selama-lamanya ada. Amin. Bahwa the God of all grace who impart His blessing and favor, bahwa kita punya Tuhan yang penuh dengan kasih karunia, yang memberikan, mengimpartasikan setiap berkat dan kemurahan-Nya, who call you to His own eternal glory in Christ, bahwa Dia sudah panggil kita kepada kemuliaan-Nya yang kekal, yang milik Dia sendiri, yang ada di dalam Kristus. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, Tuhan sudah sediakan kemuliaan yang luar biasa bagi kita. Jadi jangan khawatir bahwa Tuhan Yesus selalu ada menyertai kita. Masalahnya hari ini adalah kita nggak tahu berapa lama ini akan terjadi. Dan awal tahun 2020, ketika masuk tahun 2020, setiap orang biasanya kita berdoa untuk masuk tahun berikutnya, tahun yang baru. Dan waktu itu saya berdoa, Tuhan, apa yang Tuhan mau Tuhan berikan untuk masuk tahun 2020. Dan Tuhan katakan yang Dia berikan adalah you must live by faith and not by sight. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 7. Kamu belajar untuk hidup karena percaya, bukan karena melihat. Dan hari-hari ini itu menjadi semakin luar biasa. Tuhan mau untuk kita, untuk saya pribadi, terutama untuk hidup karena percaya, bukan karena melihat. Berarti hidup cuma berdasarkan percaya saja. Percaya. Kenapa? Saya mau tanya saudara, tahukah saudara berapa lama lagi virus corona ini akan berakhir? Pandemik ini akan berakhir. Ya, ada yang bilang bahwa vaksin akan ditemukan 1 tahun lagi. Ada yang bilang 2 tahun lagi. Bahkan ada yang bilang mungkin sampai 4-5 tahun lagi. Gak ada yang tahu sama sekali. Dan di tengah itu semua, makanya kita butuh iman. Dan iman itu apa? Faith is not knowing what the future holds. Iman itu memang gak perlu tahu apa yang terjadi, apa yang akan terjadi di hari esok. Dan memang kita nggak tahu, tidak ada satu orang pun yang tahu. But faith is knowing who holds the future. Tapi iman itu adalah satu keyakinan bahwa kita tahu siapa yang memegang masa depan kita. Dan itu yang penting, itu yang menentukan. Kita tahu bahwa Tuhan yang mengatur semua masa depan daripada apa yang terjadi di dunia. Dia sudah tahu awal dari akhir, Dia sudah tahu akhir dari awal. Karena apa? Karena Dia di luar waktu. Dia tahu semuanya sampai akhir. Dan kita nggak tahu. Tapi karena Dia tahu, justru kita beriman kepada Dia. Dan setiap orang sekali lagi punya harapan. Seperti jalan ini kita nggak tahu ujungnya ada di mana. Tapi kita berharap pandemi ini segera akan berakhir. Amin. Dan harapan itulah esensi bagian daripada iman juga. Kenapa? Di dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan faith is the confidence that what we hope for will actually happen. Jadi kalau saudara punya harapan,
Sebetulnya itu adalah bagian dari iman. Dan iman itu adalah satu keyakinan, confidence. Keyakinan bahwa apa yang kita harapkan itu pasti akan terjadi di dalam Kristus. And it gives us assurance about things we cannot see. Dan itu memberikan satu jaminan tentang sesuatu yang belum kita lihat. Makanya Tuhan mau kita hidup oleh iman. Iman kita percaya bahwa siapa yang memegang hari esok kita. Siapa yang mengatur semuanya. Di tengah penderitaan atau masalah yang cuma sebentar ini, berarti nggak selama-lamanya, kita masih punya Tuhan yang mengatur segala-galanya. Dan tahukah saudara, ketika kita bisa percaya, Tuhan menjanjikan satu berkat yang luar biasa buat kita. Buat orang yang bisa percaya meskipun tidak melihat. Dan itu dikatakan di dalam Yohanes 20 ayat 29. Bahasa Indonesianya bilang, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Di dalam bahasa Inggris, berbahagialah dipakai kata bless. Berarti apa? Diberkatilah mereka yang bisa percaya meskipun tidak melihat. Jadi ketika kita beriman, kita belum lihat apa yang akan terjadi, tapi kita percaya. Karena kita tahu kita punya Bapa yang begitu baik buat kita. Ketika kita percaya, itu berkat akan mulai turun atas kita. Dan satu ayat lagi, Yohanes 11 ayat 40. Yesus menjawab, bukankah telah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan dari Allah. Ketika kita percaya, ada berkat yang luar biasa. Ketika kita percaya, kita justru akan lihat dari kemuliaan Tuhan yang akan terjadi dalam hidup kita. Dan Efesus 1 ayat 15, ada ayat yang luar biasa. Setelah aku mendengar tentang iman, dalam kurung faithmu, tentang imanmu kepada Tuhan Yesus, agar kamu mengerti pengharapan, hope. Lihat di sini ada iman, ada pengharapan. Karena esensi dari iman adalah pengharapan. Dan pengharapan di dalam Kristus tidak mengecewakan. Setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus, agar kamu mengerti pengharapan, hope, apakah yang terkandung dalam panggilannya. Pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya? Apa? Ada sesuatu yang Tuhan sediakan buat kita, yang berharap dan tetap percaya. Apa itu? Betapa kayanya kemuliaan. Lihat, tadi Tuhan sudah janji memang bahwa apa? Buat kita yang bisa berharap dan tetap percaya di tengah semua ini, saudara akan melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Dan itu yang kita harapkan. Saya juga berharap itu yang terjadi. Betapa kayanya kemuliaan, glory, bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya. Jadi betapa hebat kuasanya buat kita yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya. Sesuai dengan kekuatan kekuasa daripada Kristus. Itulah kita akan mulai ngalami dan kita rasakan. Saudara lihat. May you know the immeasurable greatness of His power toward you who believe. Ada satu kuasa yang immeasurable. Satu kuasa yang tidak bisa diukur yang Tuhan sediakan buat kita. Jadi, di tengah semuanya ini, percayalah, ketika kita sungguh-sungguh percaya bahwa Dia yang mengatur masa depan kita, kita tetap percaya di tengah semua masalah dan penderitaan. Percaya justru kita akan melihat kuasa Tuhan. Kita justru akan terima semua mujizat. Dan kita akan lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Amin. Nah, masalahnya Tuhan bilang, we must live atau walk by faith and not by sight. Saya dapat satu gambar yang cukup menarik. Kenapa? Saya bayangkan kalau kita hidup atau berjalan di dalam iman, bukan dengan melihat, itu berarti seperti kita jalan dengan mata tertutup. Ya, dan memang kalau mata tertutup, ya kita nggak tahu apa-apa. Justru kalau kita mata terbuka, banyak kali kita justru takut. Dan memang ada satu istilah bilang apa? We walk by faith and not by sight.
We live by faith and not by fear. Yang Tuhan mau. Berarti sight itu menimbulkan fear. Ketika kita melihat banyak, itulah menimbulkan ketakutan dalam hidup kita. Jadi memang Tuhan mau kita hidup oleh iman aja, oleh percaya aja. Bukan justru kita lihat-lihat, karena kalau kita semakin banyak kita tahu, semakin banyak kita lihat, semakin banyak kita takut. Jadi gimana supaya kita nggak takut? Sebetulnya gampang, ini ada kartun lucu. What we can do to stop living in fear. Gimana caranya untuk kita bisa hidup, dibebaskan dari ketakutan? Gimana caranya kita bisa stop hidup dalam ketakutan? Gampang aja sebetulnya. Apa? Klik. Ya itu apa? Ya matiin udah. Kita jangan dengar semua news itu. Apa yang terjadi di dunia. Tapi apa fokus kita adalah walk by faith, live by faith. Fokus kita adalah hidup oleh iman dan percaya aja udah pada Tuhan. Dan gimana caranya? Saya menemukan ada satu ayat yang menarik. Gimana caranya untuk kita bisa menghancurkan justru kuasa ketakutan dan kekhawatiran dalam hidup kita? Kenapa? Karena memang di tengah semua ini, kadang-kadang khawatir itu bisa tiba-tiba datang dalam hidup kita. Kita mulai berpikir, aduh berapa lama ini ya terjadi ya? Berapa lama lagi ya? Mungkin usaha kita sekarang agak sedikit susah. Mungkin kita nggak bisa kemana-mana. Mungkin anak kita gimana ya ini sekolah yang akan datang? Gimana caranya ya? Dan itu menimbulkan kekhawatiran dan ketakutan dalam hidup kita. Dan di dalam 1 Petrus 5 ayat 7, Tuhan katakan apa? Justru serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Serahkan. Kalau kita punya kekhawatiran yang tiba-tiba muncul, saya juga beberapa kali, istri saya juga beberapa kali, mungkin kita juga khawatir. Tapi begitu khawatir itu datang, ingat, Tuhan mau kita hidup dalam iman, percaya. Dan gimana caranya? Ya kita serahkan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Kenapa? Sebab Ia yang memelihara kamu. Sebab Tuhanlah yang memelihara kita. Jadi kalau ada masalah, ada kekhawatiran, ya kita serahkan kepadanya. Dan yang menarik, ayat setelah 1 Petrus 5 ayat 7, 1 Petrus 5 ayat 8, tiba-tiba Petrus berbicara, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. 1 Petrus 5 ayat 7 tadi bilang apa? Serahkanlah segala kekhawatiranmu. Kenapa? Kamu harus sadar dan berjaga-jaga. Sadar dan jaga-jaga apa? Lihat, lawanmu si iblis sedang berjalan keliling seperti singa yang mengaum dan mencari orang yang dapat ditelan. Berarti siapa orang yang dapat ditelan? Orang yang dapat ditelan adalah orang yang takut dan khawatir. Ketika saudara takut dan khawatir, itu iblis bisa telan. Makanya 1 Petrus 5 ayat 8 bilang apa? Sadar dan jaga-jaga. Jangan takut, jangan khawatir. Dan ayat 9-nya bagus. Makanya dikatakan apa? Resist him. Lawanlah dia. Gimana caranya untuk lawan dia? You must firm in your faith. Bahasa Indonesia bilang apa? Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Betul. Bukan cuma saudara saja yang terdampak oleh pandemi corona ini. Semua orang di seluruh dunia juga menanggung penderitaan yang sama. Sama. Dan Tuhan sudah tahu, itu sudah ditulis dalam 1 Petrus 5. Tapi yang Tuhan mau adalah kita serahkan semua kekhawatiran kita yang disebabkan oleh penderitaan yang ada di seluruh dunia ini. Kita serahkan semua kekhawatiran kita. Itu yang Tuhan mau. Kenapa? Karena iblis justru sedang berusaha untuk menerkam, untuk menelan orang-orang yang justru khawatir dan takut. Dan bagaimana kita lawannya? Lawanlah dia dengan iman yang teguh. With your firm faith. Makanya hari ini saya bicara tentang iman. Untuk kita bisa melawan ketakutan, melawan kekhawatiran itu. Lawan dia dengan iman yang teguh.
Jadi, when fear knocks on your door, let your faith answer. Ketika kekhawatiran mulai mengetuk pintu, mulai datang tuh, tok tok tok, justru kita lawan dengan iman yang teguh. Kita lawan dia dengan satu keyakinan, iman, percaya dalam Kristus. Dan Joel Osteen pernah berkata bahwa fear and faith itu has something in common. Bahwa ketakutan dan iman itu sebetulnya punya persamaan. Persamaannya apa? They both ask us to believe in something we cannot see. Dua-duanya itu menuntut kita untuk kita bisa percaya untuk sesuatu yang nggak kelihatan. Kenapa? Ketakutan itu juga nggak kelihatan. Iman juga memang nggak kelihatan. Jadi dua-duanya sebetulnya sama-sama kita belum lihat. Tapi yang Tuhan mau adalah kita percaya. Jangan dipenuhi oleh ketakutan, kekhawatiran. Karena apa? Itu iblis justru lagi berkeliling, lagi tunggu kita untuk takut. Dan ketakutan itu justru melumpuhkan kita. Ketika kita takut, kita hanya berpikir pada kekhawatiran dan ketakutan, itu bikin kita justru lumpuh. Sepertinya. Makanya fear cripple, but God's truth set us free. Tapi kebenaran dari Tuhan itulah yang membebaskan. Saudara perlu tahu bahwa Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Tapi Dia memberikan kepada kita power, kuasa, love, kasih, and the sound mind, dan pikiran yang jernih. Itu yang Tuhan kasih kepada kita. Kenapa? You have the mind of Christ. Kita punya pikiran Kristus. Dan the Holy Spirit dwell within you. Dan Roh Kudus hidup tinggal di dalam kita. Untuk mengingatkan kita terus pada apa? Pada kebenaran yang Kristus pernah ajarkan. Pada setiap firman yang Tuhan sudah ajarkan buat kita. Jadi sekali lagi saudara, kita perlu tahu bahwa jangan sampai kekhawatiran menenggelamkan kita. Tapi kita harus hidup di dalam iman. Senantiasa percaya kepada Tuhan. Karena itu, hiduplah in faith, not fear. Hiduplah di dalam iman, bukan di dalam ketakutan. Gimana ya caranya? Caranya adalah, meskipun kita nggak lihat ini jalan, ujungnya ada di mana. Begitu juga mungkin kehidupan kita hari ini. Masalah yang sedang kita hadapi, pandemik ini, mungkin kita juga belum lihat ujungnya kapan. Tapi yang Tuhan mau adalah, untuk kita mengatasi ketakutan itu adalah trusting God no matter what. Kita percaya Tuhan, tidak peduli apapun juga yang sedang kita alami. Gimana caranya? Ya Tuhan bilang, follow me. Tuhan bilang, ya ikutlah aku aja. Ikutlah aku seperti apa? Percaya betul-betul ke Tuhan. Ikutlah. George Muller pernah bilang begini, faith does not operate in the realm of the possible. Bahwa iman itu tidak bekerja di dalam alam yang mungkin. There is no glory for God in that. Karena gak ada kemuliaan itu di situ. Which is humanly possible. Kalau itu buat manusia itu masih mungkin. But faith begins where man's power ends. Tetapi iman dimulai ketika power atau kuasa manusia ini udah menyerah. Betul-betul kita sudah nggak bisa apa-apa lagi. Disitulah iman akan mulai timbul. Jadi terkadang memang dalam hidup ini ada masalah yang sepertinya begitu menekan dan saudara mungkin merasa udah nggak sanggup lagi. Jangan khawatir. Di tengah itu semua justru kita berharap kepada Tuhan. Dan saya mau kesaksian, saya pernah mengalami ini. Akhir tahun 2019 yang lalu, sekitar bulan Desemberan, saya pernah cerita juga, saya pernah kesaksian ke saudara. Saya kena tipu dari masalah kartu kredit. Singkat cerita lah, karena telepon ini dan itu. Hampir 50 juta saya harus bayar. Dan saya sudah bilang kepada banknya bahwa ini bukan pemakaian saya. Dan bank cuma bilang apa? Ya kamu tunggulah. Kamu tunggu sampai tagihan berikutnya. Jadi kurang lebih ya, kamu tunggu sampai nanti tagihannya datang. Dan saya udah coba urus ke operatornya, ke Tokopedia, kemana. Mereka bilang nggak bisa.
semua mereka bilang nggak bisa. Jadi saya cuma bilang, Tuhan, saya pasrah aja ke Tuhan. Dan di tengah semuanya itu, saya juga harus pergi berangkat. Dan waktu itu kita berangkat naik cruise. Dan di tengah ada masalah, pergi juga nggak enak. Dan setiap hari saya dan istri kita berdoa, Tuhan, kenapa ya? Udah mau berangkat, tiba-tiba ada masalah, kena tipu. Dan masa harus bayar nih, hampir 50 juta. Gimana ya? Dan hampir setiap hari kita mulai berdoa terus. Dan mulai pikirin. Sampai satu hari Tuhan bilang, kamu ini kan lagi liburan. Coba kamu enjoy lah. Dan akhirnya saya bilang ke istri saya, ya udahlah, kita kan lagi liburan. Dan kapan lagi juga kita mungkin kesini. Waktu itu saya pergi ke New Zealand dan Australia. Dan saya tanya ke istri saya, apa yang kamu mau? Apa yang kamu pingin lihat? Jadi cruise itu kan berhenti di beberapa kota gitu. Jadi istri saya bilang, oh saya pengen lihat peternakan domba. Pengen lihat gimana itu bikin wool. Jadi bagaimana dombanya dicukur dan kemudian bikin kain wool itu. Jadi akhirnya sampai di satu kota dan saya lihat di cruise-nya ditawarkan ada tour untuk bisa pergi. Dan akhirnya kita berdua mendaftar. Dan masing-masing $100. Untuk pergi $100 US. Untuk bisa pergi ikutan tour ini. Dan itu 2,5 jam katanya. Ya akhirnya oke lah udah. Dan hari itu saya pengen ngambil tour yang pagi. Berangkat yang jam 8 gitu. Jam 8. Tapi kemudian yang jam 8 penuh katanya. Yang ada itu siang yang jam 11. Dan ya udah, apa boleh buat? Akhirnya ngambil jam 11. Dan saya berpikir 2,5 jam, jam 11 berarti sampai jam 1. Dan kemudian jam 2:30 kapalnya sudah berangkat lagi. Jadi jam 2 semua harus sudah balik ke kapal. Jadi saya pikir gini, kalau kita pergi jam 11 berarti kita nggak bisa kemana-mana lagi. Akhirnya saya bilang ke istri saya, gimana kalau kita jalan-jalan dulu aja pagi-pagi. Jadi jam 8, jam 8:30 gitu kita jalan-jalan dulu ke kota. Dan setelah itu jam 11 kita balik lagi untuk naik. Oke lah akhirnya. Dan pagi itu akhirnya kita bangun pagi. Dan kemudian kita pergi. Dan ada free shuttle bus. Jadi ada bis gratis untuk ngangkut dari terminal, dari dermaga itu kemudian pergi ke kota. Dan saya sudah cek waktunya. Dan ternyata dari situ ke kota nggak jauh, cuma sekitar 13-14 menit. Cuma sekitar 13 menit. Jadi saya lihat, 13 menit. Oke, saya bilang ke istri saya, kalau gitu kita balik ke kapal itu jam 10:30. 30 menit cukup lah. Kenapa? Ini kan cuma 13 menit. Dekat. Ya udah, oke. Dan kita jalan di kota dan kemudian 10:30 pas kita antri dan bisnya datang dan udah kita naik tuh. Dan setelah naik, kemudian jalan kurang lebih 10 menit, udah mulai mau masuk ke pelabuhan. Dan tiba-tiba begitu sampai pelabuhan, tiba-tiba portal pelabuhan pintu gerbangnya ditutup. Dan saya tanya kepada supirnya, ada apa ya ini? Supirnya bilang, tunggu sebentar ya, nanti mereka akan buka katanya. Kemudian mulai waktu berjalan, 5 menit, 10 menit. Saya mulai lihat, wah ini udah tinggal 2 menit sih. Tinggal jalan kaki deket bisa. Lalu saya tanya lagi ke sopirnya. Saya kasih tahu bahwa ini saya jam 11 harus ada di situ. Harus ada di depan cruise karena ada tour. Jadi dia panggil satpamnya di situ dan dia tanya, ada apa? Kemudian dia bilang, itu ada yang lagi bongkar muat. Jadi ada kapal yang baru datang dan dia lagi bongkar muat. Dan karena itu gak boleh lewat dulu katanya. Wah, kemudian saya bilang, bisa nggak saya jalan kaki aja? Kemudian dia tanya lagi sama satpamnya yang jaga di situ. Satpamnya bilang, no, nggak boleh. Jadi itu betul-betul harus clear. Nggak boleh sama sekali. Mobil nggak boleh lewat, orang juga nggak boleh jalan. Loh, saya bilang, tapi ini saya perlu jam 11 ada di situ. Dia bilang, sebentar lagi, sebentar. Sebentar lagi. Dan akhirnya kemudian apa? Saya lihat waktu, waduh,
Dan akhirnya, singkat cerita, jam 11 pas akhirnya dibuka juga. Akhirnya lewat kita. Dan waktu lewat, itu tinggal satu belokan. Dan waktu belok sedikit, saya lihat itu ada bis lewat. Dan bisnya warna kuning. Nah, bis Seattle itu warna putih. Dan ini bis warna kuning ini bis yang berbeda. Dan waktu saya lihat bis warna kuning lewat, saya langsung berpikir, waduh, jangan-jangan ini bis yang tur itu ya. Dan kemudian itu bis lewat, sampai saya turun, saya langsung lari. Dan di situ ada orang yang jaganya, dan saya kasih tunjuk itu tiketnya. Jadi saya ikut tur yang jam 11. Dan dia bilang, oh, itu bisnya baru lewat katanya. Itu baru lewat. Lalu dia bilang kepada temannya, cepet telepon. Dan mereka telepon di depan saya. Telepon sampai 5 kali nggak dijawab. Dan saya ngerti sih akhirnya kenapa telepon itu nggak dijawab. Ya karena supir bisnya ya sambil nyetir ya nggak boleh telepon. Dan supir bis di sana itu sambil nyetir juga sambil merangkap tour leader gitu. Jadi dia pakai mic. Jadi kan nggak mungkin dia angkat telepon sambil dia jelaskan ngomong di mic. Jadi itulah yang terjadi. Jadi 5 kali sampai ditelepon lewat dan kita ketinggalan. Dan akhirnya terus apa yang terjadi? Ya saya bilang ke orangnya, ini gimana nih? Terus orang yang jaga di situ dia bilang gini, wah katanya, sayang sekali ya kamu ketinggalan. Tapi ya udah tiketnya nanti kita urus lah katanya. Saya bilang, ini tiketnya gimana? Kan bukan kesalahan saya. Dia bilang, iya ya, betul sih bukan kesalahan kamu katanya. Memang itu kan tadi karena ada bongkar muat, jadi ya itu accident lah. Jadi gimana? Saya bilang, ya udah, tetap kamu harus missing katanya, nggak bisa dikejar juga. Ya udah tiketnya sini. Dan akhirnya dia tulis sesuatu, dia kasih note di situ, tiketnya saya kasih, saya foto juga. Dan dia bilang, ya udah nanti diurus lagi lah berikutnya. Dan apa yang kemudian jadi? Ya udah saya pikir, ya saya balik lagi lah ke kota. Dan saya balik lagi ke kota, kemudian jalan-jalan sampai jam 1 kurang lebih, dan akhirnya balik tuh jam 1. Dan begitu balik, ada tuh orangnya di situ, dan kita urus tuh semua. Begitu datang, ada orang travelnya juga, ada orang dari cruise-nya. Dan kemudian dia bilang apa? Orang yang dari cruise dia bilang, sorry, kita nggak bisa refund, kita nggak bisa balikin. Kenapa masalahnya? Kita sudah bayar semua kepada pihak travelnya. Jadi kepada pihak agent, kita udah bayar itu semua. Jadi uang kamu juga termasuk udah dibayar ke situ. Jadi minta maaf katanya. Terus gimana? Ya hangus lah. $200 US. Itu hangus. Saya bilang, loh, kan tapi ini bukan kesalahan saya. Saya ngotot, ini kan bukan masalah yang saya buat sebetulnya. Saya sudah berangkat lebih cepat. Tapi kan ya karena kasus tertentu. Dan saya bilang, orang ini juga kan betul kan? Yang penjaganya di situ, dia bilang, iya sih memang betul. Tapi ya mau gimana? Setelah saya ngotot-ngotot, ini orang cruise-nya, dia bilang apa? Sorry ya katanya. I'm just a staff. She is just a staff. Dia cuma staff, saya pegawai. Dia juga cuma pegawai. Sekarang kamu minta untuk kita kembaliin uang kamu katanya. Itu nggak mungkin. Karena apa? Uang kamu itu udah dikasih. Uang kamu itu udah dibayarkan katanya. Dan sekarang intinya cuma satu. Kamu tidak datang tepat waktu jam 11. Kalau kamu tidak datang tepat waktu, ya itu salah kamu katanya. Jadi itu bukan masalah kita. Jadi gimana? Ya udah, kamu sana keluar katanya. Kamu balik aja ke kapal. Balik lagi ke cruise. Dah naik sana. Hah? Ya udah kita nggak bisa apa-apa. Akhirnya kita balik dan istri saya nangis di situ. Dan akhirnya kita tanya, saya juga berdoa di situ. Tuhan, kenapa ya? Tapi saya cuma percaya satu hal. Bahwa dalam segala sesuatu Tuhan turut bekerja. Dalam segala sesuatu, dalam apapun. Sebelum berangkat, saya kena tipu. Dan sekarang di tengah itu semua juga, kok ada problem lagi? $200 sepertinya hilang begitu saja. Kenapa Tuhan? Kok sepertinya Tuhan biarin aja? Tapi saya tetap percaya. Saya ajak istri saya berdoa. Dah kita berdoa aja, kita percaya aja. Bahwa Tuhan selalu turut bekerja dalam segala sesuatu. Makanya George Mueller sekali lagi di sini dia bilang apa? Faith begins where man's power ends. Iman itu dimulai ketika apa? Usaha kita sepertinya udah nggak ada lagi.
Man's power end. Di tengah itu semua kita bilang, Tuhan, kita cuma percaya aja tuh bahwa pokoknya Tuhan selalu turut bekerja. Dan saya mulai memperkatakan iman. Saya bilang apa? Saya tahu Tuhan tidak akan bikin saya rugi. Saya tahu Tuhan gak mau bikin saya rugi. Istri saya punya iman yang lebih luar biasa bahkan. Jadi sepanjang cruise itu setiap kali kita berdoa buat kartu kredit itu, dia selalu cuma bilang apa? Saya percaya kita tidak akan bayar itu. Kita tidak akan bayar apa yang kita tidak pakai. Dan selalu dia bilang begitu. Dan ini juga kejadian lagi. Dan apa yang terjadi kemudian? Kurang lebih sekitar setengah jam. Kita masih di kamar, kita doa. Dan tiba-tiba telepon bunyi. Dan waktu saya angkat, ternyata itu adalah orang cruise-nya yang tadi ketemu. Dan dia bilang apa? Sorry, minta maaf dia bilang. So sorry, maaf sekali. Karena apa? Betul-betul bahwa uang kamu itu sudah kami bayarkan kepada pihak travel. Minta maaf sekali. Tapi, it's good to you. Saya ingat itu kalimat yang dia pakai. Baik bagi kamu. Kenapa? Saya sudah bicara kepada manajer saya. Dan kali ini, untuk kasus ini, akhirnya kami ganti uang kamu. Akhirnya apa? Kita kembalikan uang kamu. Wow, luar biasa. Itulah iman. Tadi dikatakan di awal, kalau kamu percaya, kamu akan melihat kemuliaan Tuhan akan terjadi. Ketika kita beriman, kita akan lihat justru kemuliaan Tuhan itu. Wow, saya bilang, Cruz mau gantiin uang kita. Padahal berkali-kali dia bilang, betul-betul uangnya udah dibayarkan. Dia sendiri yang bayar. Dan gak mungkin dibatalkan. Tapi dia bilang, kali ini oke lah. Wow, makanya our faith in the Lord Jesus Christ is the source of spiritual power. Iman kita kepada Tuhan Yesus itu adalah sumber daripada spiritual power, kuasa rohani, that will give you and me the assurance that we have nothing to fear. Yang justru memberikan kepada kita satu garansi, satu kekuatan, satu keyakinan bahwa tidak ada yang perlu ditakutkan. Tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Bahwa apa? Dalam segala sesuatu memang selalu Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Percayalah itu. Dan ceritanya belum berakhir di sini. Kenapa? Besoknya kita mendarat lagi di salah satu kota. Dan kemarin kan gak jadi kita pergi ke peternakan. Tapi saya gak mau ikut lagi, udah. Ikut beli tour lagi dari kapal. Kenapa? Nanti ketinggalan ini dan itu, udah kapok. Saya udah bilang sama istri, dah kali ini kita jalan-jalan aja lah, udah kita jalan aja, lihat aja kota. Udah. Dan begitu kita turun, kali ini begitu turun dari cruise, sepanjang dermaga itu, ternyata banyak travel yang menjual tour. Dan salah satunya saya lihat ada tour ke peternakan domba. Dan saudara tahu, tour yang kemarinnya, yang saya batal, itu $100 US, 2,5 jam. Hanya lihat ke peternakan domba. Dan kali ini tour yang ditawarkan di dermaga itu, ternyata ini $100 New Zealand, $100 New Zealand lebih murah. Dan itu 6 jam. Ternyata dibawa ke kota, keliling kota, lihat kota, dan juga lihat peternakan, yang peternakannya ternyata jauh lebih besar katanya. Ini 35 ribuan domba yang jauh lebih besar. Dan akhirnya kita lihat juga di situ ada show juga, gimana itu anjing gembala yang menuntun domba-domba untuk bisa masuk kandang. Jadi bukan cuma lihat bikin wool, bukan lihat domba dicukur rasanya, tapi kita lihat juga gimana anjing gembala itu domba bisa nurut semuanya, digiring, masuk semua, diajak keliling kota. Dan setelah itu dikasih nyoba makanan juga yang dihidangkan sama di peternakan itu. Dan semuanya 6 jam kita lihat semuanya. Dan di situ kita mulai mengerti, wow, ternyata apa yang Tuhan katakan dalam firman-Nya selalu benar.
Tuhan bilang bahwa aku turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kamu. Dan itu ternyata benar. Saya lagi bayangkan seperti Tuhan di atas mungkin lagi bilang gini. Ketika saya pesan itu tur kemarin, dia bilang, dan dia tahu kan? Dia bilang apa? Aduh, kamu itu tur kemahalan. $100 US. Itu cuma 2,5 jam. Peternakannya kecil lagi. Itu jelek. Makanya ternyata Tuhan bisa hambat, tanda kutip. Kok dia bisa memperlambat? Bisa sampai saya terlambat itu? Padahal harusnya nggak terlambat. Kok bisa sepertinya dicegah untuk ikut? Dan di tengah semuanya itu, Tuhan memberikan yang jauh lebih baik. Jadi sekali lagi ketika kita beriman, percaya aja, serahkan seluruh hidup kita. Tidak perlu ada yang khawatir, tidak perlu ada takut ke Tuhan. Tapi ketika kita percaya, justru Tuhan tadi janjikan akan ada blessing, akan ada berkat. Dan kita akan lihat kemuliaan. Luar biasa. Dan saudara perlu tahu lagi. Jadi kalau hari ini saudara ada di tengah masalah, di tengah pandemik ini, tetap sampai kapan kita nggak tahu. Saudara perlu tahu. Ini saya kasih kekuatan. Iman adalah satu kekuatan. Gimana kita bisa beriman ke Tuhan? Saudara perlu tahu kebenarannya. 1 Yohanes 5 ayat 1 berkata apa? Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Tuhan. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Tuhan. Sekarang saya tanya saudara. Saudara percaya nggak Yesus adalah Kristus? Dan dia adalah anak Tuhan. Dia anak Elohim, putra Elohim yang turun untuk menebus kita. Percayakah? Saudara percaya? Apa janjinya? Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Tuhan. Dan ayat berikutnya bilang, sebab semua yang lahir dari Tuhan mengalahkan dunia. Wow. Kalau saudara percaya tadi, Yesus adalah Kristus, dia adalah Tuhan. Dan semua, berarti saudara lahir dari Tuhan. Dan semua yang lahir dari Tuhan mengalahkan dunia. You are an overcomer. Saudara perlu tahu, saudara itu mengalahkan dunia. Makanya saudara tinggal percaya aja. Saudara itu lahir dari Tuhan. Dan semua yang lahir dari Tuhan mengalahkan dunia. Dan kalimat berikutnya, saudara lihat ini. Setiap orang yang percaya. Dan sebab semua yang lahir dari Tuhan mengalahkan dunia. Berarti saudara termasuk di situ. Karena tadi saudara percaya Yesus adalah Kristus, berarti saudara lahir dari Tuhan. Dan semua yang lahir dari Tuhan, termasuk saudara, itu mengalahkan dunia. Amin. Dan kalimat berikutnya, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa itu? Iman kita. Wow. Jadi yang mengalahkan dunia, itulah iman. Saudara sudah mengalahkan dunia. Saudara, iman saudara, itulah kemenangannya yang mengalahkan dunia. Percaya kita kepada Tuhan, itulah yang mengalahkan dunia. Makanya yang iblis serang adalah dia tidak mau kita percaya. Dia mau kita hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran. Karena kalau saudara percaya, saudara mengalahkan dunia. Iman saudara itulah yang mengalahkan. Di tengah semua ini, kita tahu Tuhan tetap turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dan saudara perlu tahu saudara lahir dari itu. Dan saudara punya iman yang mengalahkan. Karena itu tetaplah kita percaya. Yohanes 16 ayat 33 berkata, dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Memang Tuhan juga udah tahu. Yesus waktu di dunia dia udah tahu. Dia udah bilang itu. Waktu kamu di dunia, ya
penderitaan, masalah, trouble bahasa Inggrisnya, itu memang ada. Tapi kuatkanlah hatimu. Kenapa? Aku, kata Yesus, telah mengalahkan dunia. Jadi, dari mana kemenangan itu? Karena Yesus sudah mengalahkan dunia. Dan sekarang kita percaya kepada Yesus. Ketika kita percaya kepada Yesus, itulah iman, Dia berikan itu di dalam kita. Bahwa apa? Itulah iman kita juga mengalahkan dunia. Karena kita punya Yesus yang di dalam kita yang sudah mengalahkan dunia. Makanya saudara jangan khawatir dengan apa yang ada di dunia ini. Dan Yesus sebelum naik ke surga, Dia sudah berikan satu kalimat yang sangat luar biasa. Di Matius 28 ayat 18, Dia katakan apa? Sebelum Yesus naik ke surga, Yesus mendekati mereka dan berkata, segala otoritas di surga dan atas bumi sudah diberikan kepadaku. Saudara perlu tahu ini sekali lagi. Saya pernah katakan bahwa segala otoritas di surga dan atas bumi sudah diberikan kepadaku, kata Yesus. Jadi, sekarang otoritas di surga dan atas bumi ada di tangan siapa? Bukan di tangan iblis. Jadi yang ngatur kehidupan saudara, apalagi saudara anaknya, itu bukan iblis, bukan setan. Bukan masalah. Tapi yang mengatur semuanya itu adalah Yesus. Dialah yang mengatur. Otoritasnya ada di tangan Dia. Dengan kata lain, kalau Dia katakan tidak terjadi, saudara tidak akan pernah kena COVID, tidak akan pernah. Kalau Dia katakan saudara tidak akan tertular, tidak akan tertular. Dan kali ini kalau saudara mengalami sesuatu masalah, ingatlah seperti yang tadi. Yesus juga sudah bilang, di dunia ini memang ada masalah. Tapi apa? Ketahuilah, aku sudah mengalahkan dunia, kamu juga sudah mengalahkan dunia. Dan kamu, iman kamu itu, percayalah. Dan kalau kamu percaya, meskipun di tengah masalah ini, justru kamu akan melihat kemuliaan Tuhan. Mulai nyata, mujizat mulai terjadi. Itulah sebabnya. Yesus katakan apa? Otoritas sudah ada di tanganku. Jangan khawatir. Dan kita sekarang iman kita apa? Kita gantungkan iman kita pada Yesus. Dan ayat 18 ini, ayat 20-nya makanya Yesus bilang apa? Be sure of this. Kamu harus yakin tentang hal ini. Tentang apa? Be sure of this. Kamu harus yakin sekali lagi. Kamu harus tahu tentang hal ini. Apa? I am with you always. Even to the end of the age. Kamu, bahwa aku, kata Yesus, menyertai kamu senantiasa. Bahkan sampai akhir zaman. Kalau memang masalah COVID ini, kita ada di akhir zaman. Waktu saya kemarin, yang belum dengar, saudara bisa dengar itu tentang akhir zaman. Saudara perlu tahu bahwa Yesus selalu menyertai kita sampai akhir zaman. Kita harus be sure. Kita harus yakin dengan hal ini. Ada satu quotes bagus katakan gini. Faith is not a light that scatter all our darkness. Memang iman itu bukanlah terang yang bisa menyingkirkan langsung semua kegelapan. Tapi faith is a lamp that guides our step in the night. Tapi iman itu adalah seperti lampu, seperti terang bagi jalan kita, yang menuntun kita untuk kita bisa melangkah di dalam dunia yang gelap, di tengah kegelapan. Meskipun kegelapan, gak bisa semuanya memang tersingkir. Buktinya apa? Orang Kristen, bukan orang Kristen, kita sama-sama ngalami di karantina hari ini. Tapi apa perbedaan daripada orang percaya? Kita punya iman. Iman kita apa? Iman kita itulah yang guides our step in the night. Itulah yang menuntun langkah kita di tengah kegelapan ini. Jadi, saudara gak perlu khawatir. Bahwa apa? Kita tetap percaya aja. Tuhan tuntun hidup kita. Di tengah kegelapan ini, di tengah semua masalah ini, kita percaya bahwa ada Tuhan yang selalu menuntun. Dan itulah iman. Itulah iman. Dan di Alkitab ada satu cerita di dalam Yohanes 5 ayat 2. Di Yerusalem ada sebuah kolam disebut Bethesda.
Di serambinya terbaring sejumlah besar orang-orang yang sakit, buta, timpang, lumpuh, yang menantikan guncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu ada malaikat turun ke kolam itu dan mengguncangkan airnya. Maka orang yang pertama masuk, ia menjadi sembuh, apapun penyakit yang dideritanya. Itu di kolam Bethesda. Jadi banyak, di serambi-serambi itu banyak orang sakit semua. Kenapa? Karena kadang-kadang malaikat suka turun, dia goncangin kolam, itu tandanya malaikat turun. Dan siapa yang masuk pertama, dia sembuh. Apapun dari penyakit yang dideritanya. Dan satu kali Yesus ada di kolam itu. Dan di sana ada seorang yang telah 38 tahun menderita sakit. Saudara bisa bayangkan. Ini kita masalah COVID ya baru beberapa bulan ya, belum 1 tahun. Ya udah hampir setengah tahun lah. Gitu. Tapi ini orang di dalam masalah sakit 38 tahun. Wow. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu, Yesus lihat dan ia tahu. Sekali lagi, di tengah semua pergumulan dan masalah saudara, Tuhan lihat dan Tuhan juga tahu. Amin. Jangan pikir Tuhan gak peduli. Tuhan selalu lihat dan dia tahu. Dan dia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu. Berkatalah ia kepadanya. Yesus tanya ke orang itu, maukah engkau sembuh? Pertanyaannya simple sebetulnya. Yang Yesus tanya to the point. Maukah engkau sembuh? Ini gambarnya. Orang itu 38 tahun. Udah ada di situ, udah sakit. Dan udah berapa tahun dia ada di situ nggak tahu. Tapi 38 tahun dia sakit. Dan nggak sempat sembuh-sembuh. Kenapa? Yang namanya orang lumpuh. Orang lain udah lari lebih cepat, nyemplung duluan, sembuh duluan. Makanya dia gak sembuh-sembuh. Dan Yesus tanya, kenapa coba dia ada di situ? Ya dia pengen sembuh kan? Dan Yesus tanya, maukah engkau sembuh? Sebetulnya pertanyaannya simpel. Tapi karena orang ini mungkin sudah hidup 38 tahun. Dalam masalah, dalam penyakit. Jadi dia udah berpikir lagi, emang bisa sembuh? Jadi waktu ditanya, mau sembuh nggak? Itu sepertinya imannya sudah hampir nggak ada. Dan apa jawabannya? Harusnya kalau ditanya, mau nggak sembuh? Ya gampang, mau. Nggak jawab aja begitu. Tapi orang yang sakit itu menjawab kepadanya, dia jawab apa? Tuhan, tidak ada orang yang memasukkan aku ke dalam kolam itu ketika airnya berguncang. Dan sementara aku mendatanginya, orang lain mendahului turun sebelum aku. Jadi waktu Yesus tanya, kamu mau sembuh nggak? Dia cuma bilang apa? Nggak ada orang lain yang tolong saya. Jadi pengharapan dia itu selalu pada orang lain dan sepertinya gak ada yang bisa tolong saya udah. Gak mungkin lah. Makanya waktu Yesus tanya aja, kamu mau sembuh nggak? Sepertinya itu dia pikirannya dia, oh Yesus mau tolong, tapi mana bisa? Dan memang dia nggak kenal, makanya dia bilang apa? Tuhan. Dia bukan bilang Tuhan. Jadi Yesus sebetulnya lihat, dia tahu, dia perhatikan, makanya dia tanya, dia mau kasih kesembuhan. Dan kemudian apa yang terjadi? Yesus berkata, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalan. 38 tahun dia sakit. Waktu ditanya, kamu mau sembuh nggak? Gak ada yang bantu. Dan Yesus cuma bilang apa? Dah bangun, angkat tilammu dan berjalan. Dan kalimat berikutnya bilang apa? Seketika itu juga. Jadi instantly, sembuhlah orang itu, ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Ketika Yesus bilang bangun, angkatlah tilammu dan berjalan. Saya yakin ketika dia ketemu, dia lihat Yesus, dan waktu Yesus bilang bangun, itu imannya mulai timbul. Dan ketika dia percaya, dia jawab. Seketika itu juga sembuhlah orang itu. Jadi hari ini saudara perlu tahu bahwa faith is not knowing that God can, but it's knowing that God will. Iman itu
Bukan hanya kita tahu bahwa Tuhan sanggup, tapi iman itu adalah kita tahu Tuhan mau. Kenapa dia datangi orang ini, dia mau orang itu sembuh. Ada satu cerita lagi. Satu ketika Yesus khotbah di atas bukit, di atas gunung. Dan setelah dia turun dari gunung, ini Matius 5, 6, dan 7 itu khotbah di bukit. Dan ini setelah itu, setelah selesai khotbah di bukit, Yesus turun dari gunung. Banyak orang mengikuti dia. Datanglah seorang kusta menyembah kepadanya sambil berkata, "Tuhan, jika engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Saya yakin orang ini mungkin dengar. Kenapa? Dia di balik gunung, dia bisa dengar suara Yesus. Kan itu 5.000 orang aja, banyak orang bisa dengar. Termasuk dia dengar. Oh, itu yang Yesus ajarkan. Makanya kemudian waktu Yesus turun dari balik yang sebaliknya, dari sisi yang berlawanan dengan kerumunan orang itu, orang kusta ini langsung datang dan dia bilang apa? "Jika engkau mau, kau bisa mentahirkan aku." Dan lalu Yesus mengulurkan tangannya dan menjamah dia serta berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah kustanya. Kalau yang tadi Yesus tanya, "Maukah engkau sembuh?" Orang ini justru bertanya, "Jika engkau mau, engkau bisa sembuhkan aku." Dan Yesus jawab apa? "Aku mau." Jadi sekali lagi, kita harus yakin, kita harus tahu bahwa Yesus mampu dan dia juga mau. Bukan cuma mampu, tapi dia juga mau. Di tengah semua masalah kita, dia juga mau untuk tolong kita. Kita harus yakin itu. Kita lihat dulu filmnya. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Ini video dari New Creation Church. "Jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Itulah kasih Tuhan. Saudara perlu tahu, begitu besar kasih-Nya pada kita. Dia mampu dan dia juga mau. Yesus katakan, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Jadi sekali lagi, faith is not believing that God can, it knowing that He will. Amin. Iman bukan cuma kita percaya bahwa Tuhan bisa, tapi kita juga yakin bahwa Dia mau. Dia mau untuk menolong kita. Dan karena itu, kalau kita tahu Dia mau, hati-hati dengan apa yang kita katakan. Makanya di Matius 6 ayat 31 Yesus bilang apa? "Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata." Di tengah kekhawatiran, biasanya kita mulai ngomong. Ngomongnya apa? Apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Tapi Tuhan udah bilang, janganlah kamu khawatir dan berkata. Jangan khawatir. Dan jangan ngomong kekhawatiran itu. Tapi yang Tuhan mau adalah kita tahu bahwa Tuhan mau, Tuhan sanggup, dan milikilah iman. Kenapa? Karena semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tuhan tahu gak? Tuhan tahu. Orang yang tadi di kolam Bethesda, Tuhan tahu, Tuhan lihat dan Tuhan lihat. Makanya dia tawarkan, maukah engkau sembuh? Buat semua pergumulan dan masalah saudara, Tuhan juga tahu. Karena itu janganlah kita khawatir dan berkata. Jadi apa yang harus sebetulnya kita katakan?
Yang sebetulnya harus kita katakan itu adalah speak the faith. Kita perkatakan iman. Kita mulai memperkatakan iman. Kenapa? Tadi sudah dikatakan bahwa kita, orang yang percaya, kita lahir dari Tuhan. Dan semua yang lahir dari Tuhan mengalahkan dunia. Karena Yesus sudah mengalahkan dunia. Jadi, kita harus mulai memperkatakan iman. Kita changing what you say will change what you see. Ketika kita bisa mengubah apa yang kita katakan, itu akan mulai mengubah apa yang akan kita lihat. Dengan kata lain, mulai perkatakanlah iman kepada masa depan saudara. Bukan kekhawatiran yang kita katakan. Dan saudara akan lihat, nanti saudara akan lihat kehidupan saudara akan mulai berubah. Ada satu kesaksian, kemarin baru. Ada seorang oma umur 81 tahun. Tapi dia masih dagang tuh, masih dagang di pasar. Dia buka kios gitu loh. Ya, kios kecil. Bayangin 81 tahun, dia masih dagang, masih bisa nyetir, masih bisa pergi sendiri. Kemudian gak ada pegawai juga, dia cerita. Dan dia cerita satu kali dia beli menjelang bulan puasa, itu kan biasanya rame tuh dagangan. Jadi dia pikir akhirnya dia, ya udahlah, dia pesan sarung. Dia pesan sarung 100, dia stok. Dan dia cerita, baru dia pesan sarung dan dia stok hari Sabtu, tiba-tiba diumumkan hari Senin itu lockdown. Pasar tutup, gak boleh jualan. Aduh. Dan dia mulai WA teks istri saya. Dia bilang, aduh ini gimana katanya. Baru itu stok masuk katanya, kain. Tiba-tiba gak boleh jualan sekarang katanya. Padahal sebelum-sebelumnya dia bilang, gak pernah tuh. Kayak gitu, dia tuh jarang stok. Biasanya apa, stok juga sedikit. Tapi ini tiba-tiba katanya. Waktu dia selesai saat teduh, istri saya kasih bukunya Joseph Prince. Itu saat teduhnya dia udah baca 5 kali itu buku devotionalnya. Dan dia cerita, tiba-tiba kok kayak Tuhan kasih hikmat ya. Apa? Ya kamu belilah dulu. Ini sebelum lebaran. Sebelum puasa. Puasa belum tuh. Belum puasa. Jadi kamu stok. Ya udah, pas kebetulan ada uang. Ya dia stok lah katanya. Dia belilah itu barang. Sarung. Kan biasanya sarung laku. Tiba-tiba nggak boleh jualan katanya. Tapi kemudian apa? Dia bilang, ya udah tolong bantu doa ya. Dan dia sharing. Dan kemudian dia cerita lagi nih ketika ketemu saya baru-baru. Dia bilang setelah itu apa? Dia mulai memperkatakan, Tuhan, itu saya punya sarung. Kalau Tuhan suruh saya beli, saya yakin itu sarung semua akan kejual laku. Gimana caranya? Gak tahu juga. Sekarang dagang aja nggak bisa katanya. Ke pasar nggak bisa. Kenapa? Ya pasarnya di lockdown. Tapi dia terus katakan, apa? Itu sarung laku. Saya percaya sebelum nanti itu lebaran, sarung akan laku. Sebelum lebaran, sarung akan laku. Dan apa yang terjadi? Itulah yang Tuhan mau. Speak words of faith and watch God move. Mulai perkatakanlah firman iman itu. Perkatakan, speak faith into your future. Perkatakanlah iman buat masa depan kita. Bukan ketakutan yang kita katakan. Dan apa? Dan lihat, nanti Tuhan yang akan mulai bekerja. Dan apa yang terjadi? Menjelang, kemudian masuk bulan puasa. Tetap gak boleh buka. Tapi menjelang lebaran, itu kira-kira cuma seminggu lah sebelum lebaran. Itu tiba-tiba boleh buka. Dan akhirnya dia mulai jualan. Dia pakai masker, katanya pakai tangan panjang semua apa. Dia buka jualan. Dan apa yang terjadi? Luar biasa berkat Tuhan. Itu semua sarung laris manis. Habis ada orang yang borong. Dan dia bilang, wow. Bahkan sampai menjelang besoknya lebaran hari itu dia masih bisa jualan. Dan dia bilang itu semua habis. Dan Tuhan memberkati dengan berlimpah. Meskipun tutup selama ini, begitu buka, lakunya minta ampun. Jadi, mulailah belajar untuk memperkatakan. Sekali lagi, you don't have to
Makanya kita hidup oleh iman. We live by faith and not by sight. Kita hidup oleh iman bukan karena apa yang kita lihat. Kita percaya aja. Dan apa yang kita percaya, you don't have to see, just believe God's word. Kita percaya pada firman-Nya. Karena firman Tuhan ya dan amin. Kalau dia ngomong, kita percaya itu pasti digenapi. Faith is believing God's word is truth. Percaya bahwa firman Tuhan itu pasti terjadi. Itu omongan dia, kita bisa pegang. Dan firman itu, itulah shield of faith. Itulah perisai iman. Perisai iman, apa? Firman Tuhan. Jadi di tengah semua kekhawatiran ini, kita harus lebih banyak lagi dengar firman. Baca firman. Kalau baca, capek, mulai dengar. Firman kan bisa didengar. Istri saya juga mulai. Kita mulai dengar firman. Jadi Alkitab yang dibacain, audio Bible, mulai dengar. Dan lebih banyak lagi. Kenapa? Karena firman itulah perisai. Perisai iman itulah firman. Untuk apa? Untuk menangkal dari panah-panah api. Kekhawatiran, ketakutan yang iblis memang serang. Every word of God proves true. Setiap firman Tuhan itu terbukti benar. He is a shield to those who take refuge in Him. Itulah seperti perisai. Ditulis lagi di dalam Amsal. Itu seperti perisai buat kita yang berharap kepada Dia. Makanya baca firman. Dengar firman. Dan buat saudara yang belum dengar khotbah saya, saudara bisa masuk ke YouTube. Saudara tulis Samuel Laswardi. Dan kemudian ada firman yang tentang truth vs fact yang saya harap saudara bisa dengar. Saudara bisa dengar lagi. Inilah tentang kebenaran, fakta lawan kebenaran. Dan kebenaran firman itulah yang Tuhan mau untuk kita hidup. Tuhan tidak mau kita hidup di dalam fakta. Meskipun fakta yang kita lihat, tapi Tuhan mau we live by faith and not by sight. Kita hidup oleh iman bukan dengan melihat, bukan dengan fakta, tapi dengan kebenaran. Sekali lagi saudara bisa dengar ini khotbahnya tentang truth vs fact, cuma 50 menit di YouTube. Jadi kesimpulan, hanya oleh iman kita mengalahkan dunia. Iman kita itulah yang mengalahkan dunia. Dan hanya oleh firman kita menjadi pahlawan iman. Firman itulah kekuatan kita. Dan Kristus sudah ada di dalam kita. Christ in me, Christ in you. Jadi percayalah siapa identitas kita. Kristus yang di dalam kita sudah mengalahkan dunia. Saudara juga mengalahkan dunia. Kita orang yang percaya juga mengalahkan dunia. Jangan dikalahkan oleh dunia, tapi kalahkan dunia. Percayalah. When you believe in your identity, ini satu quotes bagus. You will never know the reality. Ketika kita percaya pada identitas kita, siapa kita nggak perlu tahu tentang realita yang ada. Kita percaya aja bahwa Kristus, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Kristus yang hidup di dalamku itu mengalahkan dunia. Itu aja yang perlu kita tahu. Makanya Charles Spurgeon, dia pernah buat satu quotes yang bagus sekali. If Christ is not all to you, He is nothing to you. Kalau Kristus bukan segalanya bagi kita, kalau Kristus bukan segalanya dalam hidup kita, Dia nothing buat kita. Dia bukan segalanya. Makanya fokus kita adalah di tengah semua mungkin masalah yang sedang kita hadapi hari ini. Milikilah iman dan tetap berfokus hanya pada Kristus. Dan karya salibnya dan Kristus yang ada di dalam kita. Christ is all we need. Kristuslah segalanya yang kita punya. Kristuslah segalanya dalam hidup kita. Fokus kita Kristus. Percayalah, tetaplah beriman. Dan iman itu adalah faith is having the courage to let God have control. Iman itu adalah kita punya satu keberanian untuk izinkan Tuhan yang mengontrol seluruh kehidupan kita. Karena kita percaya Tuhan selalu turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Dan faith is to believe what you do not see. Iman itu adalah percaya pada apa yang kita belum lihat hari ini. Tapi the reward for this faith is to see what you believe. Hasilnya, rewardnya, itu adalah kita akan melihat
apa yang kita percaya. Jadi iman kita bukan percaya pada apa yang kita lihat. Kita percaya pada apa yang tidak kita lihat. Tapi hasilnya nanti kita akan lihat apa yang kita percaya. Ketika kita percaya meskipun kita belum lihat, itu akan kita lihat hasil. Amin. Jadi penutup, sekali lagi kita belajar untuk live by faith and not by sight. Kita hidup oleh iman, bukan dengan melihat. Dan iman itu is a trusting expectation that God is going to keep His word. Itu adalah satu ekspektasi, percaya, keyakinan penuh. Keyakinan bahwa Tuhan itu pasti akan memegang firman-Nya, akan menggenapi setiap janjinya. Kita percaya penuh. Itulah iman pada firman. Makanya perkatakan itu firman. And knowing He will never let you down. Dan percaya bahwa Dia tidak akan pernah menjatuhkan kita. Percaya bahwa kita adalah orang-orang yang dikasihi. Percaya. Jadi sekali lagi, tetap beriman, tetap percaya. Itulah kekuatan kita. Bahwa kita mengalahkan dunia karena Kristus sudah mengalahkan dunia dan Kristus ada di dalam kita. Dan kita punya Kristus yang begitu mengasihi kita. Di tengah semua masalah yang kita hadapi, Tuhan selalu turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Percayalah penuh pada Dia. Mulai memperkatakan firman. Kita harus baca firman dan mulai perkatakan firman untuk masa depan kita. Dan kita akan lihat masa depan kita akan mulai berubah. Kenapa? Karena kita percaya pada apa yang belum kita lihat. Tapi kita percaya bahwa satu kali kita akan lihat pengharapan di dalam Kristus tidak pernah mengecewakan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, aku sungguh berdoa Tuhan buat setiap orang yang nonton tayangan ini Tuhan. Di tengah semua mungkin masalah yang sedang dihadapi, semua pergumulan yang sedang dialami Tuhan. Aku berdoa Tuhan, biarlah iman kami bisa bertumbuh di dalam Kristus. Kita bisa hidup, live by faith and not by sight. Bisa hidup oleh iman dan bukan dengan melihat. Supaya tidak ada kekhawatiran dan ketakutan dalam hidup. Tapi kami percaya pada firman, bahwa firman-Mu adalah ya dan amin. Kami percaya pada janji-Mu. Kami percaya pada kasih-Mu Tuhan. Bahwa Engkau mengasihi kami tanpa syarat, tanpa batas Tuhan. Dan bahwa Engkau begitu besar kasih-Nya atas kami Tuhan. Karena itu kami tahu bahwa Engkau bukan cuma mampu, tapi Engkau juga mau untuk menolong kami Tuhan. Dan Engkau sanggup dan Engkau mau untuk menolong kami Tuhan. Karena itu aku berdoa Tuhan, biar kami sungguh-sungguh bisa percaya Tuhan. Percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, di tengah segala sesuatu, hanya untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang percaya, yang mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mau Tuhan mulai memperkatakan setiap firman, setiap janji-Mu Tuhan. Dan memperkatakan bagi masa depan kami. Yang akan terjadi dan akan kami lihat. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Sampai ketemu di dalam ibadah online yang akan datang. Tuhan